Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulutnya ada yang ketutup salak, ada yang ketutup salak, jadi tidak jawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullah subhanahu wa ta'ala wa huwa waliyul mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Yang saya muliakan para orang tua, para guru, para muallim, yang saya hormati seluruh pengurus Masjid Al-Hakim, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian, anak-anakku yang saya banggakan. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita patut bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena limpahan nikmat karunia yang tak terhingga, dan dengan hidayahnya pula kita dihantarkan hadir di malam hari ini pas malam 17 Ramadan. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat yang sangat mulia ini, di acara yang mulia ini, menjadi wasilah kelak yaumul qiyamah, dikumpulkan bersama orang-orang yang mulia. Amin. Semua rangkaian ibadah yang kita kerjakan, termasuk puasa Ramadan bulan ini, mengantarkan kita menjadi orang-orang yang lebih dekat dan hanya bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada yang mulia pemimpin kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarganya dan para sahabatnya dan seluruh penerus risalah, dan juga kepada umatnya termasuk kita insyaallah bagian umat Rasulullah yang senantiasa mau mempelajari risalahnya, mengamalkan ajaran-ajarannya, dan mengamalkan sunnah-sunnahnya. insyaallah umat yang demikian kelak yaumul qiyamah mendapatkan bagian asy-syafa'atul uzma, syafaat yang paling mulia dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang saya hormati, terima kasih kepada pengurus Masjid Al-Hakim yang telah
menghubungi saya beberapa waktu yang lalu, dan alhamdulillah yang seyogyanya malam ini saya ada di Boster kilometer 12, tapi karena keduluan Al Hakim malam ini saya di sini dan besok malam saya ke sana, jadi bergantian ya. Alhamdulillah bisa bersilaturahim dengan jamaah sekalian. Malam hari ini kita bersama-sama diingatkan kembali dengan peristiwa yang maha dahsyat, yang luar biasa, yaitu nuzulul Quran, diturunkannya dan turunnya Al-Quran. Ini adalah peristiwa yang luar biasa, yang maha dahsyat dalam sejarah peradaban manusia. Karena Al-Quran yang Allah turunkan itu adalah di malam Lailatul Qadar. Apa itu malam Lailatul Qadar? Yang saya bacakan di surah Al-Qadar tadi adalah malam yang lebih baik, lebih mulia daripada 1000 bulan. Khairum min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. Khairun artinya, maknanya, tafsirnya adalah yang pertama. Khairun artinya a'zamu, lebih agung. Ajrun azim wa a'zamuhu, bahwa orang yang beribadah di malam hari itu Allah akan agungkan pahalanya, ganjarannya, atau lebih dari yang ia kerjakan. Pertama, azimun a'zamu. Yang kedua, makna khairun adalah kabirun akbaru, bahwa orang yang beribadah dan mendapatkan malam Lailatul Qadar itu pahalanya, ganjarannya, fadilahnya, keutamaannya lebih besar dari apa yang ia kerjakan di malam hari itu. Ajrun kabirun wa akbaruhu, mendapatkan ganjaran yang sangat besar, bahkan lebih besar dari apa yang hamba kerjakan di malam itu. Yang ketiga, makna khairun adalah kathirun wa aktsaruhu. Ajrun kathir, mendapatkan pahala yang banyak, yang berlipat-lipat ganda atau lebih dari apa yang ia kerjakan di malam hari itu. Maka luar biasa orang yang beribadah dan mendapatkan malam Lailatul Qadar, satu kemuliaan yang Allah tidak turunkan, tidak berikan kepada umat-umat terdahulu. Allah berikan kepada kita bagian umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang sangat mulia karena Al-Quran diturunkan nazlatan wahidatan, sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke sama'id dunya. Itu nazlatan wahidatan, sekaligus, dan diiringi oleh 70.000 malaikat. Jumlah yang tidak sedikit. 70.000 malaikat diperintahkan oleh malaikat Jibril untuk mengiringi turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke sama'id dunia. Para malaikat diundang, wahai para malaikat, kadieu heula. Kadieu heula. Ya, kadieu heula. Kita turun bersama-sama untuk mengawal turunnya Al-Quran di malam yang mulia. Malaikat biso bahasa Sunda, kadieu heula. Iya. Ada orang Sunda sini. Iya. Malaikat Jibril sebagai komando, sebagai komandan mengomandoi para malaikat, ayo kita turun. 70.000 malaikat turun dari Hadiratul Qudsi, tempat bersemayamnya malaikat namanya Hadiratul Qudsi, tempat yang sangat mulia, yang suci. Karena malaikat selalu mentasbihkan Allah, mengagungkan Allah, memuliakan Allah. Tidak ada kalimat kecuali keluar dari lidah lisannya malaikat. Tasbih mensucikan, tahmid memuliakan, dan juga takbir mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah itu baru dari sama'id dunia ke dunia kepada Rasulullah, ke bumi ini diturunkan secara berangsur-angsur. Di malam itu pula diturunkan
bagian dari surah Al-Alaq. Iqra, Iqra, Iqra ya Muhammad. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan sampai ayat yang kelima. Itu juga di malam Lailatul Qadar. Jamaah sekalian yang saya hormati, aku nak nanya, Lailatul Qadar masih ada ndak? Yakin ndak? Yakin ndak Lailatul Qadar masih ada? Nian, mana ayatnya? Tadi inna anzalna. Hah? Ayatnya mana? Itu apa inna anzalna? Belum. Ayat yang keberapa? Kaget. Ayat yang terakhir yang menunjukkan bahwa Lailatul Qadar tetap ada. Sebelum saya menjelaskan ayat yang menjadi argumentasi dalil bahwa Lailatul Qadar tetap ada, saya tamsilkan begini. Ibarat Lailatul Qadar adalah kendaraan. Dalam wong Palembang, Lampung lah yang mudah baik, kereta api, ya kan? KI ya, kereta api Indonesia kan, KI. Palembang, Lampung. Dari Palembang ke Lampung, Al-Quran numpang di kereta, kira-kira begitu. Ini adalah penumpang eksekutif Al-Quran. Al-Quran nak turun dari Palembang, nak turun ke Baturajo, laju. Turun ke Bekri boleh, turun ke Tanjung Karang juga bisa. Artinya sampai Al-Quran turun selesai, tek, itu kereta api balik lagi enggak? Ke Palembang, balik. Ada penumpang lain kan? Kagak balik lagi. Itulah kurun 23 tahun. Dan sekarang masih kereta berjalan sampai penumpang habis yaumul qiyamah. Kira-kira mah itu. Ya kan? Artinya Al-Quran adalah numpang di Lailatul Qadar. Maka sungguh pun Al-Quran tidak turun lagi selesai, tapi Lailatul Qadar masih ada. Itu adalah penumpangnya orang-orang yang beribadah di malam yang mulia itu. Hamba-hamba Allah yang mulia yang beribadah di malam yang mulia, malam Lailatul Qadar. Mana ayatnya? Ayat terakhir. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Ayat ini menunjukkan bahwa para malaikat sedang akan senantiasa turun. Karena tanazzalu adalah fi'il mudhari. Dalam bahasa Arab, kaidah sorfiyah, fi'lul mudhari yadullu alal hali alal yaum, alal hadir, alal an. Fi'il mudhari menunjukkan sekarang. Yang kedua, fi'lul mudhari tanazzalu yadullu alal mustaqbal, menunjukkan akan datang, akan turun, terus akan turun. Jadi bukan telah turun tapi akan turun. Yang ketiga, fi'lul mudhari yadullu alal istimrar, berkesinambungan terus menerus. Berarti malaikat akan turun terus menerus di malam Lailatul Qadar. Bahkan bukan di malam Lailatul Qadar, setiap pagi menjelang subuh malaikat ngabsen. Siapalah yang menemui Masjid Al-Hakim? Nah, ibu ini masih tidur, dicatatnya. Kecapean habis buat kue lebaran, dicatatnya. Nah, bapak ini masih ngorok padahal azan. Nah, bapak ini qomat baru berlari ke masjid, dah kebagian sunnah lagi. Dicatatnya sama malaikat. Kenapa? Setiap subuh menjelang subuh malaikat itu turun. Ngapa? Nunggu mencatat orang-orang yang beristighfar, minta ampun, istighfar kepada Allah. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di Al-Quran ada. Di waktu sahur, di waktu-waktu sahur menjelang subuh, ketika orang lagi terlelap tidur, ada sekelompok orang hum yastaghfirun, mereka memohon ampun, minta istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang berjamaah sholat itu dihitung sempurna ketika dia mendapatkan takbiratul ihramnya imam. Itu batas sempurna.
Hebat tak kalau datang ketika masih adzan, sempat dia qobliyah. Datang sebelum adzan, sempat dia salat tahiyatul masjid. Hebat sekali. Malaikat nyatet, nah bapak ini datang wong lagi adzan. Alhamdulillah. Nah bapak ini datang sebelum adzan. Alhamdulillah. Nah bapak ini datang masjid masih ditutup. Alhamdulillah. Kebagian gino. Jadi Allah mencatat melalui para malaikatnya siapa? Wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu-waktu yang begitu mulia mereka beristighfar, bersimpuh, curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang saya hormati, Al-Qur'an diturunkan kepada Rasulullah di malam Lailatul Qadar. Apa yang diperintahkan pertama? Iqra. Iqra. Apa kata Rasulullah? Ma ana biqari. Iqra. Ma ana biqari. Iqra. Baru iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Gemetar. Rasulullah gemetar, keringat dingin, keringat bercucuran ketika Al-Qur'an pertama kali disampaikan, diturunkan kepada beliau. Demam. Ada yang katakan 3 hari 3 malam tidak keluar rumah, demam, menggigil. Ngapo? Berat menerima Al-Quran. Berat sekali menerima Al-Quran. Setelah 3 hari malam ketiga dipanggil sama Allah, ya ayyuhal mudassir. Hei, wong yang berselimut, itu gelar Rasulullah yang sedang menggigil karena sakit berat menerima Al-Quran. Ya ayyuhal mudassir, qum fa'andir. Bangun. Sampaikan ayat yang kemarin, kasih peringatan kepada umatmu. Rabbaka fakabbir, agungkan Tuhanmu, wasthiyabaka fatahhir, dan sucikan, bersihkan pakaianmu. Dan seterusnya surah Al-Mudassir diturunkan oleh Allah sebagai teguran, jangan lamo-lamo, demam tuh jangan dimanjogi, noma itu kira-kira, ya kan? Orang beriman, umat Rasulullah, kalau tahu kemuliaan sholat subuh berjamaah, kata Rasulullah, laukanal munafikuna ya'lamuna ma fis subhi, kalau orang-orang yang ada sifat nifak di hatinya, malas-malas sedikit, rematik dikit, izin tidak ke masjid misalnya, semutan dikit tidak jadi ke masjid misalnya, itu ya'lamuna ma fis subhi, tahu apa yang ada di keutamaan fadilah sholat subuh berjamaah, la atau masjidan, sungguh akan datang menuju ke masjid, walau kanu habwan, walaupun merangkak. Ngapo? Nah, ngejar keutamaan sholat berjamaah, sholat subuh. Ngapo? Itu kalau orang tahu. Maka subhanallah, kita diberi malam Lailatul Qadar yang lebih mulia, lebih agung, lebih besar pahalanya, keutamanya daripada 1000 bulan. Jangan-jangan mungkin karena kita ini wongnya umurnya pendek-pendek. Umat Rasulullah ini umurnya pendek-pendek. Maka kita minta kepada Allah, selain umur panjang adalah umur yang berkah. Yang berkah. Kita minta keberkahan hidup, umur yang berkah, umur yang panjang. Insya Allah kita minta. Tapi berkah yang penting, barokatul umri. Umurnya 60 tahun. Ya pahalanya seimbang 60 kilo. Kira-kira kalau bawa beras 60 kilo berat tak? 2 kampil sekampil, berat juga. Umurnya 70, kira-kira 70 kilo, berat. 40, 30, nak ke bawah, becak tuh lah. Ya kan? Kira-kira mah itu, Jangan umurnya 60 tahun, pahalanya 2 kilo. Alangkah ringannya, dijinjing pahala kau nih, puji malaikat. Apa dia yang digawe keselama di umur panjang? Maka kita minta keberkahan umur, barokatul umri. Kalau baca umurnya 60 tahun, pahalanya 120 kilo. Tidak ke bawah lagi. Artinya apa? Lebih dari cukup karena berkah umur tadi. Maka kita minta kepada Allah barokatul umri, keberkahan umur dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Khairun nas, sebaik-baik manusia adalah man tola umru, ketika diberikan umur panjang, wahasuna amaluhu, dan amal-amalnya baik, cukup melebihi usia yang Allah berikan. Tapi sebaliknya, wasarrun nasi,
Dan seburuk-buruk manusia adalah man tala umru, diberikan keberkahan umur, panjang umur, wasa'a amaluhu, amalnya tidak baik. Yang ditabung bukan amal soleh, amal yang tidak baik. Pak Man, berarti umurnya tidak berkah. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan Lailatul Qadar mungkin sebagai jawaban. Jawaban pertama, karena umat terdahulu panjang-panjang umurnya. Nabi Allah Nuh, di dalam Al-Quran disebutkan satu-satunya nabi yang ditamsilkan bahwa umurnya mencapai 950 tahun adalah Nabi Allah Nuh. Walabitha fihim alfasanatin, tinggal bersama kaumnya 1000 tahun. Wow, siapa yang nak umur 1000 tahun? Khairul Anwar, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Masih ingat tak? Puisi Khairul Anwar, masih ingat tak? Masih. Yang lahirnya 70-an, ingat 80-an. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Oi, Karawang ya, Khairul Anwar. Oi, luar biasa. Karawang Bekasi, ya, Khairul Anwar luar biasa. Masalah Padang ya. Kalau tidak salah ini, maaf Om Ana, yang jelas dia luar biasa itu. Wala bistafihim alfasanatin, tinggal bersama kaumnya 1000 tahun. Illa khamsina aman, dikurangi 50 tahun. Jadi 950 tahun umur Nabi Allah Nuh. Panjang. Berapa umur kamu? Kopi putih nih ya? Senyum terus dari tadi. Berapa umurnya? Hah? 28 apa 18? Hah? 28. Oh, masih muda 28 nih. Jauh, masih lama ya. Tapi tidak tahu, ya kan? Tidak tahu. Kayak malaikat Israel ngetok, kita tidak tahu. Ya kan? Tidak ada yang tahu rahasia Allah. Tadi aku baca surah Luqman ya. Akhir surah Luqman, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Seorang tidak ada yang tahu apa yang nak digawe ke besok. Tidak ada yang tahu. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Di bumi mana, di tanah mana kita akan dijemput ajalnya. Tidak ada yang tahu. Malam ini belaga selonjor, bersandar, ya kan? Tidak tahu. Malam itu masih berkelakar, ngerokok, minum kopi, tidak tahu. Tak tahu besok innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak ada yang tahu. Rahasia Allah itu. Umur termasuk rahasia Allah. Nabi Allah Nuh itu umurnya 950 tahun, luar biasa. Tapi ketika berdakwah dinamakan Nuh. Nuh itu ada yang meriwayatkan itu nama panggilan, nama kasih sayang, nama panggilan. Karena seluruh nama-nama Rasul itu menggunakan bahasa ajam, bukan bahasa Arab. Kecuali ada 4 atau 5. Nabi Muhammad, Nabi Soleh, Nabi Lut, Nabi Nuh, Nabi Hud. Ada yang katakan itu berbahasa Arab. Hud ada yang katakan bukan. Maka 4. Muhammad, Soleh, Lut, Nuh. Itu semuanya ada yang katakan ini adalah nama-nama kedua, nama panggilan. Nuh itu artinya orang yang menangis terus. Bagaimana tidak menangis? Umur 950 tahun berdakwah, yang naik kapal tidak lebih dari 100 orang. Ada yang katakan 99 orang Asmaul Husna. Dikit. Bininya melo enggak naik kapal? Tidak. Bininya seranjang, sedapur, serumah, semakan, tidak melo. Pela melo, kakek banjir itu besar. Pela melo, ay dide. Ay gawat tuh mana lah, bininya dia dide katanya. Kamu sudah tadi mual, ini dide. Nah, kenonian ini. Mau mana lah ini. Aku lama di Pagaralan, pernah ngajar di sana 3 tahun. Dide, nedo. Suruh naik kapal. Enggak, biarlah. Aku nak naik Bukit Judi sama anakku kesayanganku Kanan juga, ya aku ndak ya, aku nak sama ibu nak naik Bukit Judi. Ya simuni minal ma'i, ndak kena banjir, aman. Kayak banjir surut, aku nak turun lagi. Ketika banjir itu datang, Bukit Judi rata dengan air.
megap-megap anaknya. Bininya lakanyut. Nangis Nabi Allah Nuh. Itu tangisan pertama. Tidak bisa di ini lagi. Anak kesayangan, ada yang mengatakan anaknya 4. Ham, Syam, Yafis, Kan'an, si bungsu. Ada yang mengatakan Kan'an ini adalah bungsu, anak kesayangan. Bungsu rata-rata lebih disayang, rata-rata sama baik, ya kan? Dalam sejarah hampir mah itulah. Bungsu terkadang disayang, pepdakati lagi di bawahnya, kira-kira mah itu. Ya. Nangis Nabi Allah Nuh. Ya bunayar kam ma'ana. Anakku, kadia. Lingi dia. Nggak mau. Dide. Bapaknya wong Sunda, ibunya anaknya wong. Dide. Nah, lain pula. Aku nak ke Bukit Judi. Ya, seminu minal ma. Akhirnya apa? Sudah tenggelam dipanggil. Ya bunayar kam ma'ana. Ida, akhirnya tenggelam dia. Ngapa? Aku nak manggil anakku. Dia adalah keluargaku. Tapi kata Allah apa? Innahu laysa min ahlik. Ya Nuh, innahu laysa min ahlik. Dia itu bukan keluargamu, bukan anakmu. Bagaimana pernyataan Allah dalam Al-Quran? Itu bukan anakmu, bukan keluargamu. Tinggalkan, berlabuhlah. Nangis Nabi Allah Nuh. Apa dikatakan bukan keluargamu? Innahu amalun khairus solih. Karena amalnya tidak soleh. Nangislah meleleh. Kita naik pesawat, naik mobil kendaraan mewah. Anak kita tinggal si bungsu lagi. Rasanya tidak tertelan minum. Makan tidak nafsu 3 hari 3 malam. Jangan-jangan tidak nafsu makan lagi. Biarlah aku meloko bean aku kan aku tidak tega lagi. Ya, teringat terus. Ngapa? Nangis. Itu pertama. Disebut Nuh karena menangisi anaknya. Sedih. Bininya ditangisin dah. Iya juga. Yang kedua, 950 tahun Nabi Allah Nuh berdakwah mengajak kaumnya. Lihat surah Nuh dibaca kalau pulang kalau sempat. Dari inna arsalna nuhan ila qaumi an anzir qaumaka min qabli ayatiyahum adzabun alim. Qala ya qaumi inni nadhirum mubin an ya'budullaha wattaqu sampai terakhir. Ya. Ada wa inni kullama da'awtuhum, setiap kali aku mengajak mereka, ja'alu asabi'ahum fi adanihim, tangan jari jemari mereka ditutupkan di telinga mereka, artinya tidak mau mendengar ajakan Nabi Allah Nuh. Wastaghshaw thiyabahum, dan ditutupi muka mereka dengan kain mereka yang lebar. Tetangga dewe lagi berdakwah lewat, tutupi biar tidak ketahuan. Udah lewat buka lagi. Ada di surah Nuh. Wastaghshaw thiyabahum, ditutupi muka itu dengan kain itu. Udah lewat buka lagi. Itulah umat Nabi Allah Nuh. Dan ketika berdakwah, sedang berdakwah, diikuti oleh seekor anjing yang berwarna hitam. Anjing. Dalam sejarah singkatnya, Nabi Allah Nuh marah sama si anjing. Ya anjing, kalbun. Kau inilah yang membuat umatku jauh dari aku, lari dari aku gara-gara kamu inilah. Pergi kamu. Busuk, tidak pernah mandi, tidak pernah ganti baju lagi. Kira-kira mah itu. Marahnya habis-habisan. Gara-gara kamu inilah umatku berlari dari aku, udah galak dengarkan dakwaku. Kau inilah busuk, hitam, tidak pernah mandi pula. Si anjing tadi dikatoi, melongo, duduk. Ngerti dia. Duduklah termangu dia. Cara duduk anjing tahu ya. Yang di belakang itu dilipat, yang ini nyangga. Ngerti, netes air matanya. Tes. Jawab si anjing tadi. Ya Nuh, utusan Allah, ya Rasulullah. Aku ini memang buruk. Aku ini tidak pernah mandi, tidak ganti sabun, tidak ganti odol, tidak ganti siwak. Aku tidak pernah ganti baju. Siapa yang buat baju untuk aku? Mah inilah aku dilahirkan. Aku walaupun buruk tidak pernah ngatur-ngaturi orang. Anjing jawab. Nasihati Nabi Allah Nuh, walaupun aku buruk mah ini tidak pernah mandi, jelek, lupa.
aku tidak pernah ngata-ngatain orang. Aku nih hadir nak dengarkan ceramahmu, nasihatmu. Lah akulah dapat ilmu dari kamu. Kalau kau tidak sudi, makasih aku nak pergi. Kalau tidak galak diikuti, sudah aku nak pergi. Assalamualaikum, pergi dia. Pergi. Nah, menjelang sore malam, Nabi Allah nangis, nyesel ngatoin anjing tadi. Dicari-carinya, Fulan jenguk anjing hitam dah, dakati adanya kuning. Fulan jenguk anjing dah, dakati adanya belonteng kuning, hitam, biru, biru, putih. Fulan ada nak anjing hitam tadi yang ini ciri-cirinya. Dah ada dak jengukan. Ya Allah, nangis bermalam-malam. Tangisan kedua inilah yang menyebabkan diberi nama panggilannya Nuh. Sampai di Al-Quran disebutkan juga Nuh. Nahayanuhuniyah artinya nangis yang berlebih-lebihan. Maka dalam hadis an-nihayatu minal jahiliyah, nangis yang berlebih-lebihan sampai ngebuk-gebuk dada, ya kan? Sampai ngebuk-gebuk muka, sampai jamak-jamak rambut dewek, nyobek-nyobek, ini namanya an-nihayatu minal jahiliyah. Nangis yang berlebih-lebihan itu dari perbuatan orang jahiliyah, orang-orang yang bodoh. Tapi nama Nuh diartikan karena yang nangis pertama karena menangisi anaknya, yang kedua karena nyesel ngata-ngatoin anjing. Anjing tidak pernah ngatoin wong. Aku buruk, inilah ciptaan Allah. Berarti kau menghina Tuhanmu. Dijawab macam itu. Aku tidak pernah ngatoin orang. Memang aku buruk. Aku tidak dengar dakwahmu. Begitu. Nangis Nabi Allah Nuh. Banjir lebih banjir daripada si anjing tadi. Itu. Nabi Allah Nuh berdakwah 950 tahun, yang ikut dakwanya ada yang katakan lebih dari 100. Berarti 10 tahun dapat 2 wong. 10 tahun dapat 2 wong. Bayangkan. Lemah dakwah malam ini. Dakwah zaman sekarang. Lado makanan. Ya kan? Duduk manis, makanan selonjor sambil begenyol. Assalamualaikum tidak kejawab lagi tadi. Penuh sama pisang, ada yang makan nih, macam-macam makanan masuk tadi. Subhanallah. Iya. Maka kita minta keberkahan umur dari Allah Subhanahu wa taala, keberkahan rizki, keberkahan ilmu, keberkahan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan sampai sekarang. Kan kita berdoa ketika awal Rajab, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikan kami sampai bulan Ramadan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Ramadan sampai terakhir mengantarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran diturunkan sebagai pelajaran, sebagai undang-undang peraturan, qanunul hayat, sebagai aturan kehidupan kita. Karena kita ini adalah produk Allah, ciptaan Allah. Budak kecil yang belakang itu. Yang bersandar dulu. Aku nak nanya, yang menciptakan kamu siapa? Kamu berdua. Nah, yang menciptakan kamu siapa? Hah? Allah. Yang buat kamu siapa? Pertanyaannya dua. Yang menciptakan kamu siapa? Allah. Yang buat kamu siapa? Umat. Iya. Jadi kita ini bersyukur karena kita diciptakan oleh Allah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran diturunkan agar menjadi aturan kita, agar kita mendapatkan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Maka doa yang paling pendek setidak-tidaknya kita selain mendoakan kedua orang tua adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kan itu doa yang singkat, tapi doa sabu jagat uji wong. Minta hasanah fid dunya, minta hasanah fil akhirah. Kan itu yang kita minta. Tidak ada lebih dari itu. Maka orang yang setiap hari ketika hidupnya dekat dengan Al-Quran pasti diberikan ketenangan, kebahagiaan. Apapun, siapapun, kalau orang dekat dengan Al-Quran minimal mau membaca. Aku pernah dengar wong baca sudah Al-Fatihah bagus, waladdallin amin. Seterusnya Bismillahirrahmanirrahim. Alama. Alif lam mim dibaca alama. Ngapa? Ya belum belajar tadi. Tidak apa-apa, salah.
Lebih baik salah tapi belajar daripada tidak pernah bunyi. Ya kan? Iya. Kau dulu bacanya apa? Alama, sekarang alif lam mim alhamdulillah. Aku ini masih tadarus juga. Bina-bina masih ngaji, ngingetkan orang tua-tua yang galak ngaji. Aduh. Uji tetangga kami, kan kami tinggal di 13 Sulu. Saya tinggal 13 Sulu depan pesantren Aryat. Di samping itu ada Masjid Ruzikna. Tadarus, Ustaz. Jangan pakai speaker luas, Ustaz. Tak lemak dengarkannya, banyak yang salah. Ya sudah, belilah wireless kami speaker dalam. Hama asaqona. Padahal hamim ain sin kof. Yasin belupo. Apa karena grogi ya? Coba setelah ini baca apa? Yasa ya Allah. Ini yang dibaca setiap malam Jumat. Oh iya Ustaz, Yasin, astagfirullahaladzim. Yang tadarus tua-tua, tak apa-apa lah, namanya belajar kan. Daripada tak pernah sama sekali, yang penting mulutnya pernah membaca Iqra. Maka Al-Quran adalah yang jumlahnya 604 halaman, 114 surah, 30 juz, 16 hizib, 554 ain, marko, ain yang di pinggir itu, ya kan? Itu sesungguhnya adalah kunci dari ayat-ayat kauniyah yang lebih luas lagi. Karena Al-Quran ada 604 halaman. Tapi kalau mau dibuka dengan Al-Quran, kita bisa membuka ribuan jutaan halaman ayat-ayat kauniyah yang ada di alam ini. Buktinya, kita balik ke rumah. Ibu-ibu, buka kacamata, buka jilbabnya. Nah, depan kaca, hitung berapa jumlah bulu alis mata yang kanan. Kalau bisa juk hadiah, ya kan? Apa canda sanggup. Itu baru nikmat alis be yang kanan, belum yang kiri. Ya kan? Mana nang hitung yang lain? Nikmat Allah dak baca ngitung. Begitu banyak, dak bisa sanggup dihitung lagi. Itulah kita diperintahkan membaca Al-Qur'an ayat-ayat qauliyah. Yang kita nanti dengannya kita bisa membuka ayat-ayat kauniyah yang lebih luas lagi. Jadilah alamat tadi, jadilah. Lagi lama-lama alif lam mim, begitu, tidak apa-apa, belajar. Berarti kalau Iqra belum sampai juz 5, jilid 5. Bab jilid 5 sudah dikenalkan nama-nama huruf. Alif lam mim, bukan alamat tapi dibaca hurufnya. Alif lam mim, itu di jilid 5 Iqra. Ya kan? Maka kalau umpamanya masih baca yasa, hama, asako, berarti belum sampai jilid 5. Jamaah sekalian yang saya hormati, Al-Quran diturunkan sebagai pedoman yang harus kita pegang. Maka jangan sampai Al-Quran jauh dari kita, supaya hidup kita tidak kering, kerontang, korantang. Ngapa? Supaya hati kita selalu sahdu, hati kita basah dan sejuk dengan Al-Quran. Waman a'radu an dzikri, barang siapa yang berpaling dari Al-Quran kitabku, kata Allah, fa innalahu ma'isyatan donka, Allah akan berikan kehidupan yang sempit di alam dunia ini. Bahkan nanti wa nahsuruhu yaumal qiyamati ama, dan akan kami bangkitkan orang-orang yang tidak pernah mau membaca dan belajar Al-Quran tadi dalam keadaan buta. Buta beneran. Kalau di dunia buta hatinya, kalau di akhirat butonian. Kaget nanya, qala rabbi lima hasartani ya'ma, wahai Tuhanku, ngapa aku butanian sekarang ini dapat cajingo? Wa qad kuntu basiro, padahal aku dulu waktu di pelaju pacajingo. Nah, itu Allah nanti membutakan orang-orang yang tidak mau membaca, mempelajari Al-Quran. Waman a'radu an dzikri, meninggalkan Al-Quran ketika hidupnya. Maka setidak-tidaknya kita bisa membaca. Ngerti atau tidak, bacalah. Salah benar, bacalah. Nanti Allah yang akan menuntun kita bisa membaca Al-Quran. Minimal Al-Fatihah. Al-Fatihah kita ajarkan kepada anak, keluarga dan sebagainya. Jangan tidak pernah membaca Al-Quran. Rugi, nyesel sebelum malaikat Israel datang menjemput kita. Hadirin sekalian yang saya hormati, kita hidup ini adalah ingin berkah dalam segala-galanya. Berkah umur, berkah rizki. Rizki tidak harus banyak, banyak alhamdulillah.
Mau bersedekah tidak harus nunggu kaya, yang penting cukup dan berani bersedekah. Ya kan? Tidak harus kaya dulu baru bersedekah. Aman tidak kaya-kaya, kapan sedekahnya? Ya kan? Istilahnya begitu. Nah, nunggu pinter dulu baru qiyamul lail, kapan? Nah, tahajudnya kalau nunggu pinter dulu. Istilahnya begitu. Cukup yang kita pelajari istiqomah. Rasulullah pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, aku nih baru belajar Islam, baru dengar wahyu, berikan nasihat yang singkat dan padat." Maka Rasulullah hanya memberikan nasihat 2 kata. Qul amantu billahi tsumastaqim. Katakan, aku telah beriman kepada Allah. Tsumastaqim, dan istiqomahlah dalam beramal apa yang kamu pahami. Sedikit tapi diamalkan terus menerus. Allah lebih suka daripada borongan tapi liburnya lama. Ya kan? Ramadan tamat nih, habis Ramadan libur, tidak ngaji lagi. Rugi, lemaklah sehari selembar, 2 lembar, ningkat 3 lembar dan seterusnya. Tapi dawam, istimror. Allah suka ahabbul a'mali indallahi dawamuha. Terus menerus amal yang sedikit. Wa in qalla, walaupun sedikit Allah lebih suka amal yang demikian daripada borongan tapi liburnya lama. Sekali sedekah, 500.000 libur 2 tahun. Apalah artinya? Lemaklah sedekah itu sedikit-sedikit tapi continue. Insya Allah itu lebih baik. Jamaah sekalian yang saya hormati, jadi dalam acara yang mulia ini kesimpulannya adalah marilah kita dalam acara yang mulia ini nuzulul Quran. Kita lebih dekat dengan Al-Quran agar hidup kita semakin berkah. Ya, amin. Karena kalau kita jauh dari Al-Quran, pasti keberkahan akan dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala sedikit demi sedikit. Tapi kalau kita dekat dengan Al-Quran, keberkahan Allah akan turunkan kepada kita sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Kebahagiaan adalah ketika kita bersyukur apa yang Allah berikan kepada kita, menerima apa yang Allah berikan kepada kita, lalu kita bisa berbagi kepada orang lain, lebih-lebih di bulan suci Ramadan, dan kita bisa beribadah sesuai dengan kemampuan kita yang kita pahami dan kita yakini. Nah, sholat taraweh kira-kira 3 menit lagi lah. Kemalaman kaget aku dikatoi gara-gara Ustadz Nurholis nih lah aku kesiangan sahur malam ini. Aku udah gak dikatoi macam itu. Jadi kita beribadah nih ya bukan berarti kita mengambil yang mudah, tapi yang kita yakini saja. Nak 8 rakaat laju. Pengen nambah dewek silakan. Ya kan bagus. Nak 20 silakan. Tidak apa-apa, tinggal pilih. Ya kan? Yang perlu kita ajak orang yang tidak pernah dapat 8 dan 20, yang baru 0 tadi. Terawih tidak puasa, tapi tidak terawih, tidak apa-apa. Kita ajak kapan nak terawih? Ramaikan masjid Bella, ya kan gratis, ada makanan. Kira-kira macam itu. Ibarat kalau ditamsilkan sebagai cerita singkat, kalau orang 20 rakaat, kira-kira mau ke Babu Royan, pintunya orang-orang berpuasa, dia naik bis eksekutif. Kira-kira mah itu. Kalau yang 8 rakaat, kira-kira naik bis bisnis kelas. Wah, kira-kira mah itu. Yang tidak pernah sholat taraweh walaupun puasa ekonomi, lah panas, lambat pulo, berdebu, bau ayam, kira-kira mah itu. Sampai juga ke Babu Royan, tapi lamo. Ya kan, kira-kira mah itu. Yang tidak puasa jalan kaki lantaklah. Kira-kira mah itu. Jadi insya Allah kita ini beribadah apapun yang kita lakukan benar karena ada nasnya, ada dalilnya. 8 rakaat, nah 4 salam boleh. Siapa yang melarang? Ada hadisnya. Arba'an. Ada hadisnya. Rasulullah sholat arba'an. 4 salam ada. Sekalian 3. Ini yang sholat 3 rakaat dibagi 2. Witirnya. Ada kan? Ada. Silakan. Aku pernah diajari sama bapak dulu masih kecil. Aku pernah nanyo. Masih kelas 2 SD nanyo. Pak, niat sholat witir itu mak mano pak? Piwe pak, niat sholat witir. Bapak mengajarkan usolli sunnatan minal witri. Minal itu yang saya rekam sampai sekarang. Usolli sunnatan minal witri rok'ataini. Nanti yang terakhir pak, yang serakaat usolli sunnatan witri rok'atan. Setelah saya pelajari, minal witri tadi betul. Aku sholat bagian dari witir, walaupun nanti 2 rakaat.
Kalau usolli sunnatal witri 2 rakaat tidak nyambung. Aku sholat witir ganjil tapi 2 rakaat tidak nyambung bahasanya. Tapi kalau minal witri, bagian dari witir 2 rakaat masih nyambung. Betul bapakku mengajarkan. Bapakku lulusan SD, SR. Aku masih ingat. Aku masih kelas 2 MI nanya, dijawab usolli sunnatal minal witri. Sampai sekarang masih ingat. Dari itu yang saya pakai. Usolli sunnatal minal witri. Tidak usolli sunnatal witri rakaataini. Keliru dalam sisi bahasa. Tapi walaupun niatnya tetap sholat witir, sah-sah saja. Baru yang terakhir usolli sunnatal witri. Kalau 3 rakaat pasti usolli sunnatal witri talasa rakaatin, pas. Tidak ada tawar-menawar. Nah, kira-kira macam itu. Yang 2 rakaat tadi kalau salah, ya bukan berarti tidak sah, tapi kurang serk bae dengarkannya. Kalau yang dengar paham bahasa. Bapakku ngajarin usolli sunnatal minal witri. Masih ingat, aku sholat bagian dari sholat witir. Betul 2 rakaat bagian dari witir. Karena kalau 2 ditambah 1 witir jumlahnya. Tapi kalau witir ditambah witir genap. Tapi kalau minal witri tadi ditambah witir jadi witir, betul. Bapakku mengajarkan, oh iya, cerdas ya, bapakku pinter. Lulusan SR udah, pinter luar biasa. Itulah bapak om tua. Kadang belajar ngaji di kampung, bahasanya belajar dari kiai-kiai dari pesantren. Usolli sunnatal minal witri. Kalau Ustaz Abu Somad, usolli sunnatas saf'i rakaatain. Aku sholat genap 2 rakaat. Kagak yang ketiga baru usolli sunnatal witri. Tapi sudah, itu masalah bahasa. Teruskan bel yang sudah selama ini diniatkan. Insya Allah diterima. Amin Allahumma amin. Saya tidak akan panjang lebar. Mudah-mudahan apa yang kita bahas malam hari ini menjadi sebuah renungan buat kita, pelajaran buat kita menjadi orang-orang yang tergugah untuk dekat dengan Al-Quran, menggapai keberkahan dan kebahagiaan hidup fid dunya wal akhirah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa azim wa syarrif wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqan min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma anil haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu mustabiyan alaina fanattabi'al hawa. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kekhilafan. Itulah keterbatasan saya. Saya akhiri billahi fisabil haq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.